Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di channel kami. Dan pada video kali ini merupakan materi tematik begitu ya, terkait dengan basic rock mechanics. Jadi materi ini diperuntukkan untuk pengantar kuliah geomekanik, baik geomekanik untuk geoteknik, geomekanik untuk reservoir geomekanik maupun mata kuliah geomekanik secara umum. Karena memang pada dasarnya ketika backgroundnya geologi berbicara tentang geomekanik itu tidak terlepas dari sifat mekanikal dari batuan. Karena objek geologi maksudnya dari batuan. Nah, materi ini akan saya sadur atau saya kutip dari John Campbell Small di tahun 2016 dengan judul bukunya Geomechanics in Soil, Rock, and Environment Engineering. Deskripsi bukunya bisa teman-teman lihat di deskripsi video, dan untuk e-booknya ataupun hard copy-nya silakan teman-teman cari sendiri dengan cara yang legal seperti itu ya. Baik, dalam buku ini dijelaskan ada satu bab yang berjudul Basic Rock Mechanics yang ini akan coba saya ulas dalam video pembelajaran yang mungkin terbagi dalam beberapa bagian ya. Jadi saya akan buat video singkat saja, tidak perlu banyak-banyak, dengan harapannya tetap bisa deliver dengan baik. Baik, yang pertama terkait dengan engineering properties of rocks. Jadi maksudnya adalah batuan secara engineering seperti apa. Lalu yang kedua adalah failure criterion for rocks. Teman-teman yang sudah belajar geologi struktur seharusnya tidak akan asing dengan istilah ini. Ini terkait dengan kriteria batuan yang bisa mengalami fail, mengalami retakan, begitu kapan dia retak, seperti itu ya. Lalu klasifikasi dari batuan dan massa batuan. Lalu kita berbicara terkait dengan bidang lemah dari suatu batuan itu sendiri. Lalu kita akan coba ulas produknya di pembangunan atau penggalian bawah tanah begitu ya, membuat underground begitu, lubang bawah tanah, mesti ditambang sebenarnya ya, di pertambangan maksud saya. Lalu kita lihat juga bagaimana hubungan batuan ini dengan slope-nya, dengan kemiringan lerengnya yang mungkin akan menghasilkan longsor dan sebagainya. Baik, untuk pengantar, jadi pada umumnya geomechanics ini atau rock mechanics ini kita dibutuhkan pembelajaran yang spesifik karena memang tanah dengan batu itu beda ya. Jadi sifat dan massa batuan itu berbeda dengan soil atau tanah. Makanya rock mechanics untuk soil ada, geomechanics untuk soil ada, rock mechanics juga ada begitu ya. Jadi kalau teman-teman di geologi teknik atau di analisis stabil lereng, treatment untuk tanah, longsoran tanah dengan longsoran batu itu jelas berbeda. Perhitungannya pun jelas berbeda. Nah, ini kita akan coba fokus di batuan seperti itu. Lalu yang kedua adalah batuan secara umum memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih sukar terdeformasi dibandingkan tanah. Karena berhubungan dengan poin ketiga, karena batuan itu relatif bersifat getas, sedangkan tanah itu kan tidak rigid ya, mungkin akan ada swellingnya, mungkin dia memiliki indeks plastisitas dan sebagainya. Makanya batu ini akan lebih akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih sukar terdeformasi begitu. Tapi sekalinya terdeformasi dia bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih besar begitu. Dan juga batuan yang kita tahu semuanya ketika di permukaan berarti memiliki sifat brittle begitu ya. Dan bidang-bidang lemahnya itu sering sekali terkisi oleh soft materials yang mungkin menyebabkan tidak murni brittle, tapi ada pengaruh-pengaruh plastisitas di sana. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, dengan adanya materi ini diharapkan rekan-rekan semua bisa tahu metode-metode yang digunakan untuk menghitung dan analisis slope dan struktur batuan seperti apa. Ini mungkin akan beririsan banyak sekali dengan mata kuliah geologi teknik begitu ya, analisis kestabilan lereng begitu, nanti mungkin akan ada key system dan sebagainya. Nah, ini akan saya coba bahas dalam lingkup rock mechanics begitu ya. Jadi ketika ada perbedaan dan sebagainya silakan nanti tulis di kolom komentar dan juga kita diskusi di kolom komentar begitu. Referensi dari John Campbell Small. Oke, baik, kita akhiri dulu video pendahuluan, kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.